Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidani Hubana dari kelas 3 PB dengan NIM 24080860035. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bakteri. Nah, di sini sejarah bakteri. Sejarah bakteri itu ditemukan pada abad ke-17 dengan penemuan mikroskop sederhana oleh Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda. Ia merupakan orang pertama yang mengamati dan menggambarkan makhluk hidup mikroskopis yang disebutnya sebagai animalcules, yang kemudian diketahui sebagai bakteri. Penemuan ini tuh menjadi awal mula perkembangan ilmu mikrobiologi. Nah, di sini itu teori dalam mikrobiologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu abiogenesis. Nah, abiogenesis terdapat 3 tokoh, yaitu John Needham, yaitu John Needham itu yang bereksperimen merebus kaldu menutup botol lalu mengamati pertumbuhan mikroba. Ia melaporkan pertumbuhan mikroba walau sudah direbus itu digunakan untuk membela ide spontaneous generation. Terus yang kedua ada Aristoteles, yaitu menyusun salah satu argumen awal untuk generatio spontaneae, yaitu yang bergagasan bahwa beberapa organisme kecil atau hidup itu bisa muncul spontan dari benda mati. Terus yang ketiga itu yang ada Anthony van Leeuwenhoek yang tadi ya, yang apa itu namanya? Terus ini teori yang kedua yaitu biogenesis. Yang pertama yaitu ada Francisco Redi, yaitu menempatkan potongan daging di dalam toples. Lah, yang toples pertama itu dibiarkan terbuka, jadi banyak belatung yang masuk. Terus yang kedua, toples itu ditutup dengan kasa, jadi tidak sebanyak toples yang pertama belatungnya. Terus yang ketiga yaitu belatung tertutup rapat, jadi aman, tidak ada. Yang ketiga, toples tertutup rapat, jadi aman, belatu tidak masuk ke toples. Hanya daging yang terbuka yang bisa menghasilkan belatung banyak. Terus yang kedua yaitu ada Lazarus Palazzani, yaitu merebus kaldu lebih lama dan menutup rapat. Kaldu tetap steril sampai tutup terbuka. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan disebabkan kontaminasi dari udara. Terus yang ketiga ada Louis Pasteur, yaitu menggunakan labu leher angsa. Ia merebus kaldu dalam labu dengan leher melengkung sehingga udara bisa masuk, tetapi partikel debu atau mikroba itu terperangkap kelekukan. Nah, kaldu itu tetap steril selama leher angsa itu, jika leher diganggu atau putus, itu bisa terkontaminasi terjadi. Terus, ya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang morfologi bakteri. Nah, di sini ada ciri-ciri khas bakteri, yaitu yang pertama, organisme bersel satu atau uniseluler. Terus yang kedua, prokariot, tidak mempunyai klorofil, mempunyai dinding sel, hidup dengan bebas atau parasit, mempunyai endospora, dan ada yang mempunyai flagela. Bentuk sel bakteri, yaitu yang pertama ada kokus. Nah, di sini tuh kokus itu berbentuk bulat. Kokus itu dibagi menjadi 5, yaitu ada monokokus, dipococcus sarkina, strophocockus itu berantai-rantai gitu, streptococcus bergerombol-gerombol seperti anggur, dan tetracoccus. Nah, contoh dari kokus itu ada staphylococcus aureus dan streptococcus pneumoniae. Yang kedua yaitu ada basil, yaitu berbentuk batang. Nah, basil itu terbagi menjadi 3, yaitu monobasil itu tunggal, diplobasil berpasangan, dan streptobasil berantai-rantai. Ya, contoh dari basil itu ada Bacillus subtilis dan Escherichia coli. Ya, yang ketiga ada Spirillum yang berbentuk spiral atau melengkung. Nah, spiral itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada Spirillum sama Spirochaeta, yaitu yang Spirillum itu spiral kaku, yang Spirochaeta itu spiral lentur, dan ada lagi itu Vibrio, yaitu berbentuk koma, contohnya itu Vibrio cholerae. Terus ini susunan sel bakteri tadi yang saya jelaskan. Nah, bakteri itu dapat hidup tunggal atau berkoloni dengan pola khasnya. Ya tadi yang Diplococcus itu 2 kokus yang berdampingan. Yang kedua ada Streptococcus, itu rantai kokus yang memanjang, atau Staphylococcus yaitu kelompok seperti anggur yang tadi saya jelaskan. Sarkina itu kubus yang berisi 8 sel, dan Streptobacillus itu rantai batang panjang.
Dan yang terakhir ada struktur sel bakteri. Di sini struktur sel bakteri yang pertama ada dinding sel, yaitu melindungi dan mempertahankan bentuk sel terdiri dari peptidoglogen. Yang kedua ada membran plasma, yaitu mengatur keluar masuknya zat. Yang ketiga ada sitoplasma, yaitu tempat aktivitas metabolisme. Yang keempat ada ribosom, itu tempat sintesisnya protein. Yang kelima DNA atau nukleoid, yaitu materi genetik yang tidak diselimuti membran inti. Dan yang keenam ada flagella. Flagella itu sebagai alat gerak. Dan yang ketujuh ada pili atau fimbriae, itu membantu melekat pada permukaan. Dan yang terakhir yaitu kapsul, itu lapisan luar pelindung dari fagositasis dan kekeringan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.